adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Kakak harap semuanya sehat-sehat aja ya. Selamat datang kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GKPS Kilometer 7. Nah, kakak mau bertanya, semuanya dalam keadaan semangat nggak? Ada yang sakit? Atau ada yang lagi galau? Nggak ada ya, harus semangat semuanya. Tapi kayaknya pagi-pagi pasti masih kurang semangat. Oleh sebab itu, ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan sambil menari. Kita angkat pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun beranjak dan bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, kita udah bernyanyi, kita udah bersemangat, kita mau memulai ibadah kita. Nah, sebelum kakak kasih tahu tema hari ini, kakak mau bertanya untuk adik-adik semuanya. Adik-adik sekolah minggu pernah nggak merasa takut? Atau merasa khawatir? Atau merasa sedang galau kayaknya nggak berani untuk melakukan apa-apa? Ada yang pernah nggak? Nah, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu juga pernah loh merasa seperti itu? Lah, jadi Tuhan Yesus kayak gimana? Nah, di sini Tuhan Yesus berdoa. Tahu kan cerita Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Pernah ingat nggak apa kata-kata Tuhan Yesus dalam doanya? Nah, Tuhan Yesus berdoa dengan menyerahkan diri dan memohon kepada Tuhan. Nah, seperti itu juga dengan kita. Dengan kita berdoa, kita terhubung dengan Tuhan Yesus sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Oke, dengan demikian kita mau belajar lebih lagi tentang berdoa. Kita mau memohon dan kita mau berserah diri kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh.
Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami, umat tuntunan tangan-Mu, kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami, tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini, untuk memperbarui kehidupan kami, serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, ya Allah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau membaca titah, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagi supaya kita lebih bersemangat. Kita angkat pujian kita, Saya Bergirang. Yuk sama-sama kita membaca hukum Taurat. Ikutin abang ya.
Taurat ke-6, jangan membunuh. Sekali lagi, Taurat ke-6, jangan membunuh. Bahasa Semalungunnya, Tita pahonomon, ulang ho mamunuh. Tita pahonomon, ulang ho mamunuh. Amin. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita mau lanjutkan lagu kita. Kita angkat pujian kita, Berani Tampil Beda. Oke adik-adik, kita mau ayat hafalan, siapkan Alkitabnya. Sudah? Mari dibuka 1 Petrus 5 ayat 7. Silakan. Sudah dapat? Oke, puji Tuhan. Dan kita baca dulu sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke, kakak ada gerakannya ya, mari ikuti ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Bisa sekali lagi. 1 Petrus 5 ayat 7.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bisa? Sekali lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, dihafal ya di rumah ya. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari persiapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Allah ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang selalu setia di dalam ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, buat berkat yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami hingga pada saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Bapa, kami bisa beribadah secara online, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung ya Bapa, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin memanjatkan doa syafaat kami kepadamu. Kami ingin berdoa buat corona virus ataupun pandemi yang pada saat ini masih ada di negara kami ini ya Bapa. Tuhan, Engkaulah yang tahu apa yang terjadi. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan negara kami, menyembuhkan dunia ini, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala ya Bapa. Kami boleh berkumpul, beribadah, dan memuji nama Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus juga kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu ya Bapa, anak sekolah minggu GKPS, dimanapun mereka berada, yang masih pada saat ini masih beribadah secara online. Engkau yang berkati mereka satu persatu ya Bapa. Engkau berkati studinya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati orang tuanya juga ya Bapa. Biar mereka sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan yang baik, kami juga mau berdoa buat orang tua anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan, kami mau mendoakan orang tua kami. Kami mau mendoakan pekerjaannya, biarlah Engkau yang selalu melancarkan pekerjaannya. Dan ketika ada orang tua kami yang sudah tidak bekerja lagi ya Bapa, Tuhan yang menguatkan orang tua kami ini ya Bapa, agar tetap semangat dan sabar untuk mencari pekerjaan yang dari Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu ya dimanapun mereka berada. Engkau yang berkati mereka satu persatu, berkati studinya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya juga. Engkau yang memberkati semuanya itu ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin memberikan semangat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu ini ya Bapa. Dan juga yang pada saat ini juga mencari teman hidup ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang tetap memberikan semangat kepada kami yang pada saat ini juga mencari teman hidup yang berasal dari Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat negara kami ini ya Bapa, yang pada saat ini sedang mengalami banyak bencana, mulai dari coronavirus, banjir, gunung meletus. Biarlah Tuhan tetap memberikan negara kami ini pulih seperti sedia kala ya Bapa. Biarlah negara kami juga semakin memuliakan Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, mulai dari presiden sampai ke bawah ya Bapa, mau sampai ke kecamatan juga ya Bapa. Kami mau berdoa buat mereka ya Bapa. Berikan mereka kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan saja ya Bapa, supaya mereka dapat memimpin negara kami ini dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan saja ya Bapa, supaya negara kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kami yang akan melaksanakan ujian Bapa, buat anak sekolah minggu, buat siapapun itu ya Bapa. Berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat lebih belajar lagi dalam menghadapi ujian ini, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan saja, tidak mengandalkan manusia yang ada di sekitar kami ya Bapa.
Tuhan Yesus, begitu banyak doa yang kami ingin panjatkan, tetapi Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin memberikan berkat yang begitu melimpah kepada kami ya Bapa. Mungkin ada juga yang belum bisa kami sebutkan ya Bapa, yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit ataupun sedang kecewa atau khawatir ya Bapa. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat kepada mereka ya Bapa. Tuhan, di atas semua itu begitu banyak dosa yang kami perbuat, dosa secara pikiran, dosa secara perbuatan kami yang mendukakan hati Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan mengampuninya, menguduskannya, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah membacakan ayat hafalan kita dan kita sudah berdoa syafaat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua udah persiapkan alat-alatnya? Udah persiapkan Alkitabnya? Catatannya? Yang paling penting, siapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh
Adik-adik, sebelum kita dengarkan khotbah, kita bernyanyi Ibu jari, jari telunjuk. Pasti adik-adik udah tahu kan? Oke, kita nyanyikan ya. 2, 2, 3, ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setia Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan sampai dengan saat ini. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Abang harap adik-adik semuanya sehat-sehat saja dan terhindar dari virus COVID-19. Nah adik-adik, seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Ima, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Tenang, jangan khawatir karena ayat firmannya panjang, nikmati aja ya. Nah, oke, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oh iya ya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, abang mau tanya satu aja pertanyaan. Matius terletak di perjanjian mana ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Di perjanjian baru. Baik, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 26 ayat yang 36 sampai dengan 46. Mang Diki aja yang bacakan ya, adik-adik lihat Alkitabnya. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia bersedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat yang terakhir, ayat yang ke-46, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik, tadi Kak Ima tema hari ini berkata tentang doa ataupun berdoa. Nah, abang yakin adik-adik yang ada di rumah saat ini yang sedang menikmati ibadah sekolah minggu pasti setiap hari berdoa. Namun ingat, kalau kita berdoa jangan bertele-tele. Apa yang di dalam hati adik-adik itu sampaikan kepada Tuhan. Mungkin adik-adik sudah tahu ya apa pengertian doa. Doa itu adalah napas kehidupan, alat komunikasi
dan lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik menaikkan doa kepada Tuhan Yesus, pasti dengar Tuhan Yesus. Yang jadi masalahnya adalah sudah berapa kalikah adik-adik dalam satu hari berdoa kepada Tuhan? Itu jawab ya di dalam hati adik-adik. Sudah berapa kali adik-adik berdoa kepada Tuhan dalam satu hari? 1 kali, 2 kali, 3 kali? Kalau lebih dari 3 kali luar biasa. Iya kan? Iya dong. Itu baru namanya anak Tuhan. Berdoa sambil bekerja. Kita meminta kehadiran Tuhan hadir, ya, lalu kita bekerja supaya apa yang kita kerjakan dapat memperoleh hasil yang baik. Nah, Bang Diki ada satu cerita, mungkin ini sangat menarik bagi adik-adik. Ada seorang anak, ya, dia memiliki ekonomi yang cukup rendah. Dia memiliki pendidikan juga sangat rendah juga. Dalam arti dia tidak sekolah. Dia giat bekerja. Dia berumur saat ini umur 5 tahun. Orang tuanya susah. Tidak bisa menyekolahkan dia. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari anak tersebut? Dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Meminta kehadiran Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Sehingga suatu saat, ya, ketika anak tersebut berumur 15 tahun, dia tidak sangka-sangka adik-adik bisa sekolah. Dengan cara apa dia bisa sekolah? Dia menabung sedikit demi sedikit. Jikalau ada orang ngasih kepada dia uang 5.000, 10.000, dia celengi uang itu, ya kan? Ketika ia melihat orang tuanya susah, dia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Dia serahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Setelah berumur 15 tahun, dia bisa sekolah. Dia dapat juara loh. Dia dapat juara. Rahasianya adalah hanya satu. Berdoa. Itu tadi abang bilang. Tekun berdoa, taat kepada orang tua, dan juga rajin menabung. Itu rupanya kunci anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya kan? Misalnya gini, adik-adik punya uang 10.000, ya kan? Adik-adik habiskan semua. Jangan, sisakan. Kalau bisa 7.000, sisakan 7.000 untuk ditabung. 3.000 pergunakan sebaik-baiknya. Pergunakan sebaik-baiknya adik-adik. Nah, ketika anak tersebut sudah berumur 15 tahun, tadi Bang Diki bilang, dapat juara. Ya kan? Setelah itu, naik kelas, dapat beasiswa. Dapat bantuan dari sekolah. Gratis uang sekolah. Ingat, ya, begitu luar biasanya karya Tuhan kepada anak tersebut. Ya kan? Nah, balik lagi ke perikop kita yang ini. Tuhan Yesus berapa kali berdoa di Taman Getsemani? 3 kali. 3 kali kan? 3 kali. Adik-adik dalam satu hari berapa kali berdoa? Ada yang 3 kali? Ada yang 2 kali? Ada yang 5 kali? Wah, kalau 5 kali luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Untuk itu, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk berdoa. Ya kan? Penting berdoa. Kemanapun adik-adik melangkah, ingat Tuhan Yesus. Karena tubuh kita ini, siapa yang ciptakan? Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus yang ciptakan. Tuhan Yesus yang memberikan napas kehidupan. Tuhan Yesus yang memberikan akal kepada kita untuk kita bisa berpikir. Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus yang menuntun kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya kan? Ya atau tidak?
Ya pasti iya, ya kan? Baik, itu saja firman Tuhan hari ini. Ya, tadi Bang Diki bilang, jadilah seperti anak yang berapa tahun tadi? Ayo, tadi dia berumur 5 tahun. Sesudah itu, 10 tahun kemudian, umur 15 tahun. Supaya bisa sekolah, ya kan? Bisa sekolah, rajin berdoa, tidak melawan orang tua. Itu resepnya. Satu lagi, rajin menabung. Menabung itu penting, ya kan? Iya. Oke, itu saja firman Tuhan hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa berdoa setiap hari dan juga baca firman Tuhan setiap hari juga. Bisa? Bisa dong, Bang. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang arti berdoa. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kami tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami meminta ampun karena kami tidak fokus tadi mendengarkan firman Tuhan. Ampuni kami ya Allah, supaya kami layak disebut sebagai anak Tuhan yang penuh berkat dan juga memberkati teman-teman kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk seluruh guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu yang saat ini ibadah sekolah minggu. Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhanlah yang melihat. Tuhan yang melihat sejauh mana pergumulan kami ataupun kerinduan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang penuh dengan berkat. Ini doa kami ya Allah, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau mengkuduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke,
kita sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan jangan lupa adik-adik, makin semangat untuk berdoa, makin rajin untuk berdoa, dan semakin taat untuk berdoa. Nah, pengumuman kita, untuk persembahan kita, jangan lupa ya, kumpulkan persembahan kita secukupnya yang dengan penuh rela hati ke rekening BNI atau OVO atas nama Kak Dharma. Kemudian persembahannya boleh juga dikasih sama kakak-kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu di sektornya masing-masing. Kemudian kita akan bertemu kembali di minggu depan, jadi tetap persiapkan waktunya, persiapkan hatinya di waktu yang sama di minggu depan. Nah, untuk terakhir, jangan lupa untuk absen dari link Google Form yang udah disediakan guru-guru sekolah minggu. Atau bisa juga melapor sama kakak-kakak guru sekolah minggu di sektor masing-masing. Oke, itu saja pengumuman kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Happy